Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah menghadiri untuk menjadi murid saya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menyajikan hasil klasifikasi peralatan dan bahan yang digunakan dalam perakitan komputer. Peralatan yang perlu disiapkan, yang pertama pastinya obeng. Nah, obeng ini banyak macamnya, seperti obeng minus ataupun plus. Nah, fungsinya untuk mengendorkan dan mengencangkan skrup. Nah, dan yang kedua, tang. Fungsinya untuk mengambil sebuah benda yang berada tempat sempit dan sulit dijangkau dengan tangan. Ya, seperti mur yang jatuh, skrup yang jatuh di casingnya yang sulit dijangkau oleh tangan, itu bisa diambil oleh tang. Nah, yang ketiga, lampu senter. Pastinya kalian semua sudah tahu fungsinya senter, untuk menyinari daerah yang gelap. Yang selanjutnya, multitester. Multitester untuk mengukur tegangan listrik, seperti mengukur tegangan power supply. Bahan yang perlu digunakan, yang pertama, motherboard. Sebagai bahan induk dari segala bahan-bahannya ini. Nah, tempatnya, simpelnya adalah tempat dari semua ini. Ya. Selanjutnya, prosesor. Prosesor itu sebagai otak komputer yang untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Nah, yang ketiga, VGA card. Mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Heatsink adalah kipas pendingin prosesor. Nah, ini ada di bawah, nih di atas. Jadi prosesor itu kan mudah panas, jadi bisa didinginkan oleh heatsink ini. Hard disk sebagai penyimpanan data. Ya. Lanjut, yang kedua, DVD ROM untuk penyimpanan ke CD atau DVD untuk membaca isi file di CD. Lanjut, memori RAM. Memori RAM ini biasanya banyak jenisnya, banyak penyimpanannya, seperti 2 GB, 4 GB dan seterusnya. Ya. Berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jadi data sementara ini bisa kita hapus. Ya. Bukan hanya di perakitan komputer saja, tapi di HP kita sudah ada RAM. Ya. Oke. Nah, lanjut, power supply. Untuk mengatur dan mengalir arus listrik. Keyboard dan mouse. Komponen tambahan sebagai pelengkap dari sebuah PC. Lanjut, selanjutnya casing. Nah, di sini casing bagian luar dari tempat perakitan komputer, yaitu CPU, yang tadi tempatnya motherboard. Nah, di situ bisa kita isi power supply, heatsink, prosesor, ya, sebagai di situ. Lanjut, monitor. Alat output untuk menampilkan gambar hasil olahan dari mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Pak Bima, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama terlebih dahulu. Nama saya Selamat. Saya ingin bertanya, apakah sebuah CPU bekerja dengan baik jika salah satu komponen ada yang kurang? Terima kasih. Ya, menanggapi dari Mas Selamat, pertanyaannya yang cukup bagus sekali. Ya, CPU tidak akan bekerja lebih baik jika salah satu dari ini bahan-bahan yang diperlukan hilang.
Ya. Contohnya seperti apa, Mas Slamet? Seperti memori RAM. Ya. Memori RAM ini akan mempengaruhi jalannya komputer. Ya. Jadi jika RAM ini hilang atau tidak ada, ya, ini akan memperlambat jalannya komputer. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama terlebih dahulu. Nama saya Arya Arifin. Saya ingin bertanya tentang alat tadi yang Bapak jelaskan. Saya ingin bertanya tentang obeng. Obeng seperti apa saja yang digunakan? Apakah obeng yang besar dan kecil dalam perakitan komputer tersebut? Dalam perakitan komputer tersebut, obeng ini bisa digunakan dalam bentuk besar ataupun kecil, ya. Ya. Karena di sini ada tempat-tempat yang sangat kecil yang perlu dijangkau, ya, dan besar juga diperlukan. Nah, fungsi dari obeng itu sendiri apa? Fungsi dari obeng tersebut menurut saya adalah mengencangkan atau melonggarkan atau mengencangkan suatu skru. Cuplikan video. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran pada malam hari ini, dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.